Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mepresentasikan hasil kerja dari kelompok kami pada kuliah Teknik Pengambilan Keputusan Manajerial. Dosen pengampu Roni Kurniawan, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. 1. Cynthia Alma Prameswari Putri. 2. Franciscus Adi Setiawan. 3. Sofina Yurufin Kuliah Hak. 4. Novita Gunawan. 5. Rakti Dika AR. 6. Yoga Ferry FND. Pengertian pohon keputusan. Pohon keputusan atau disebut decision tree adalah salah satu metode klasifikasi yang paling populer karena mudah untuk diinterpretasi oleh manusia. Decision tree adalah model prediksi menggunakan struktur pohon atau struktur berhierarki. Konsep dari pohon keputusan adalah mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaat pohon keputusan. Manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Pohon keputusan juga berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan variabel target. Kasus perusahaan PT Jaya Makmur merupakan salah satu perusahaan yang produksi printer terbaik. Perusahaan ini ingin menjual produknya ke dalam pasar besar dan pasar kecil. Pasar besar akan memberikan keuntungan bersih sesuai harapan perusahaan sebesar 30 juta. Jika pasar tidak sesuai harapan perusahaan, kerugian bersih yang diterima bernilai 28 juta. Dan dalam pasar kecil akan menghasilkan keuntungan bersih sebesar 15 juta jika sesuai harapan. Tetapi apabila tidak sesuai harapan, maka kerugian bersih yang diterima sebesar 13 juta. Jadi probabilitas yang diharapkan sebesar 50% dan yang tidak diharapkan sebesar 40%. Selanjutnya pembahasan dari kasus tersebut. Pada tabel berikut ini terdapat 3 alternatif yang terdiri dari menjual di pasar besar, menjual di pasar kecil, dan tidak menjual. Pada penjualan di pasar besar terdapat nilai yang diharapkan perusahaan sebesar 30 juta dan hasil yang tidak sesuai harapan atau kerugian bersih yang diterima sebesar 28 juta. Nilai NV-nya 1 juta dihitung dari nilai sesuai harapan dikali probabilitas 50% ditambah nilai tidak sesuai harapan dikali probabilitas 40%. Kemudian, penjualan di pasar kecil terdapat nilai yang diharapkan perusahaan sebesar 15 juta dan hasil yang tidak sesuai harapan atau kerugian bersih yang diterima sebesar 13 juta. Nilai NEV-nya 800.000 dihitung dari nilai sesuai harapan dikali probabilitas 50% ditambah nilai tidak sesuai harapan dikali probabilitas 40%. Kemudian, pada alternatif tidak menjual senilai 0. Karena perusahaan tidak menjual di tempat lain selain di lingkup pasar. Saya akan menjelaskan pohon keputusan dari contoh kasus di slide yang sebelumnya, yaitu pada kotak yang pertama yang menjelaskan PT Jaya Makmur. Di dalam kotak tersebut berisi Rp1.000 atau dalam juta adalah not atau situasi yang dapat dikontrol, yaitu peristiwa yang dapat diputuskan karena memberi dampak sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Dan yang kedua adalah kotak yang berisi menjual di pasar besar, menjual di pasar kecil, dan tidak menjual dalam lingkup pasar, yaitu event not atau situasi yang tidak dapat dikontrol, yaitu peristiwa yang tidak dapat diputuskan karena tidak menguntungkan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan. Dari kesimpulan dari 3 pilihan alternatif di atas, maka yang paling menguntungkan bagi perusahaan adalah pilihan alternatif dalam bentuk menjual di pasar besar dengan nilai outcome atau payoff tertinggi sebesar
rupiah dalam bentuk juta. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.